Nah, yang berikut ini terkait dengan rumah tangga. Perselingkuhan jadi pemicu terbesar rusaknya sebuah rumah tangga hingga terjadi perceraian. Namun persoalan tambah pelik ketika solusi dicari dengan emosi hingga berakibat pada keputusan yang merugikan di dua belah pihak. Seperti liputan berikut ini, ada tindakan yang merusak rumah padahal dibangun dengan segala jerih payah. Tak terima mendapati suami selingkuh, seorang istri warga desa Kedung Banteng, Ponorogo, Jawa Timur mengambil langkah tak biasa. Bukan hanya minta cerai, ia pun merobohkan rumah yang dibangun dengan biaya hingga 450 juta rupiah. Meski berada di lahan milik orang tua pihak suami, menurut sang istri rumah itu dibangun dengan uang hasil kerja kerasnya berjualan telur di Jakarta. Sama-sama tidak memiliki lah begitu. Saya pengennya sama-sama tidak memiliki. Sudah sana saya nggak punya, saya juga nggak punya. Sudah selesai. Masih di Ponorogo, Jawa Timur, seorang pria warga desa Tulung, Kecamatan Sampung, nekat membongkar rumah yang dibangun 8 tahun sebelumnya. Ia kesal lantaran istrinya yang bekerja sebagai TKW di Hong Kong berselingkuh dengan pria lain. Tak ada kata sepakat masalah harta. Pasangan tanpa anak yang sudah 10 tahun menikah itu akhirnya memilih cerai dan membongkar rumah mereka. Sebetulnya aku nikah damai itu sebetulnya mau. Tapi pihak perempuan yang nggak mau gitu loh. Punya suami lagi atau gimana? Punya laki lain. Lagi-lagi di Ponorogo, sakit hati istrinya berselingkuh saat dirinya bekerja keras di Korea Selatan. Seorang pria warga desa Pengkol, Kecamatan Kauman, menceraikan sang istri, lalu menyewa alat berat untuk menghancurkan rumah hasil jerih payahnya. Keputusannya itu membuat kedua anak mereka kehilangan tempat tinggal dan harus hidup bersama nenek mereka. Sebetulnya dari pihak desa itu menginginkan karena ini ada anaknya 2, itu masalah rumah beserta tanahnya itu dihibahkan kepada anaknya. Tapi dari pihak Hendrik, intinya kalau begitu ndak mau. Rumah adalah pusat kehidupan rumah tangga. Tak hanya sekedar tempat tinggal, rumah adalah tempat yang hangat untuk pulang. Lalu apa yang membuat orang nekat menghancurkan rumah ketika pernikahan tak terselamatkan? Itu dengan cara menghukum begitu, maka publik, ya masyarakat sekitarnya itu akan menempatkan pasangannya yang selingkuh itu begitu rendah. Gitu. Jadi itu menjadi modus operandi untuk mengungkapkan rasa frustrasi sekaligus untuk menghukum yang dianggap salah, yang selingkuh itu, yang berkhianat itu, yang menghancurkan rumah tangganya itu. Membongkar rumah karena biduk rumah tangga pecah bisa jadi simbol pelampiasan rasa marah. Menghancurkan apa yang sudah dibangun bersama juga menjadi tanda perselingkuhan tak dapat diterima. Namun keputusan yang menimbulkan masalah baru bukanlah keputusan yang bijaksana, apalagi jika ada anak yang masih harus dijaga dengan cinta. Tim Liputan melaporkan. Nah itu Ustaz, bukan keputusan yang bijaksana, tapi kadang memang ini secara naluri ya, apa yang menjadi kepemilikannya, menjadi haknya, ia ambil. Tapi dalam kasus yang tadi, apa yang ia ambil malah tidak bisa dimanfaatkan. Artinya mubazir begitu Ustaz ya. Ini saya minta tanggapan dari Ustaz. Yang kedua, nah apakah ketika suami istri yang bercerai, salah satu dari mereka apakah memang punya hak untuk mengambil apa yang sebelumnya telah ia usahakan, dalam hal ini adalah harta? Ya Mas Jemi, ini Masya Allah ya, tentu kita sangat berharap bahwa bidap rumah tangga itu tidak hanya berlangsung dalam kehidupan yang singkat, tapi kehidupan yang paling panjang. Karena usia keluarga, usia rumah tangga itu tidak dibatasi oleh apapun. Sampai Allah mengingatkan, ada surga untuk keluarga, namanya surga Aden. Dalam konteks ini Mas Jemi, bahwa sesungguhnya di antara pertimbangan besar sebelum orang berumah tangga adalah kedewasaan. Kedewasaan ini erat kaitannya dengan hikmah atau kebijaksanaan. Seorang yang bijaksana tentu ia akan berpikir 1000 kali. Jangan sampai ketika ia melihat ada istrinya atau suaminya yang melakukan kesalahan,
malah ia membalas dengan kesalahan yang serupa. Dan ini perbuatan dosa. Merusak kepemilikan adalah dosa. Menghancurkan kepemilikan adalah dosa. Apakah kepemilikan itu kepemilikan pribadi? Apalagi kepemilikan bersama. Seorang suami yang punya rumah, rumahnya dihancurkan, berdosa dia. Karena rumah atau apapun adalah karunia Allah. Amanah yang harus kita jaga. Kekesalannya bukan cara melampiaskan atau merusak kepemilikan. Merusak kepemilikan termasuk bagian dari dosa karena Allah meminta kita untuk menjaga harta kita. Menjaga kepemilikan kita. Apakah kepemilikan itu kepemilikan personal suami atau kepemilikan bersama suami dan istri? Ketika terjadi perceraian, maka suami sudah berikan kepada istri dan anak-anak. Allah melarang itu. Kenapa? Karena di antara konsekuensi orang menikah, berumah tangga itu, semua milik suami adalah milik bersama. Maka tidak ada lagi ini milik fulan atau ini milik fulana. Karenanya disitulah kenapa perceraian itu dihindari. Termasuk kata Nabi, perbuatan halal yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah adalah perceraian. Atau yang kedua, kalau harta itu adalah diusahakan bersama, maka ada yang disebut dengan harta gonogini. Harta gonogini tidak boleh kemudian ia ambil secara paksa atau hanya mementingkan diri sendiri. Ada prosesi hukum yang dijalankan dengan baik, sehingga tujuan harta gonogini adalah untuk kebaikan pihak istri, kebaikan pihak suami, dan juga kebaikan anak-anak. Kalau masing-masing egois gitu ya, mengambil tanpa mempertimbangkan suami kalau dia istri, tanpa memberikan istri kalau dia suami, dan tanpa mempertimbangkan anak-anaknya, maka berarti ia sudah mengabaikan haknya. Mengabaikan hak istri, hak suami, dan hak anak-anaknya. Dan kita sangat yakin bahwa Allah mengingatkan, Nabi juga mengingatkan bahwa semua yang terjadi dalam rumah tangga itu juga akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz, kalau dalam kasus tadi ini kan perceraiannya diduga dipicu oleh pihak ketiga, ada yang selingkuh nih Ustaz. Lalu bagaimana mungkin bisa diingatkan kembali kepada kita untuk mempertahankan rumah tangga yang dikaruniai hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah, anti orang ketiga ini Ustaz? Ya, di surat An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semuanya, para mereka yang sudah berkeluarga, sudah berumah tangga. Wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga, maka bersabar. Mempertahankan rumah tangga, kata Allah, itu lebih mulia. Bahkan Allah berkenan menghadirkan kebaikan yang banyak. Keberadaan pihak ketiga atau orang ketiga adalah ujian dalam rumah tangga. Sehingga kalau ia mampu mempertahankannya, itu yang terbaik. Kalaupun tidak mampu mempertahankan, tentu ada solusi yang lebih bijaksana. Solusi kekeluargaan, solusi antar keluarga, solusi kebersamaan. Jangan sampai solusinya adalah solusi dalam rangka ya melampiaskan nafsu. Ini mumpung ya suamiku berbuat salah, mumpung istriku berbuat salah, ini kesempatan aku untuk melampiaskan nafsu. Dan kalau demikian berarti tujuan ia sudah salah. Karena tujuannya bukan menjaga keharmonian, tujuannya bukan menjaga kebaikan bersama, tapi tujuannya sejak awal ia sudah punya tujuan yang keliru. Untuk itu disinilah suami maupun istri akan lebih bijaksana lagi untuk mempertimbangkan. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala siap untuk mendamaikan antara keduanya. Pihak ketiga atau orang ketiga adalah ujian dalam rumah tangga. Sampai dikatakan oleh Nabi bahwa setan adalah makhluk yang suka mencerai-beraikan saudara, mencerai-beraikan suami dan istri. Kalau terjadi ya cerai-berai antara suami dan istri, apakah karena kehadiran pihak ketiga atau karena faktor-faktor yang lain, maka itu adalah keberhasilan setan dalam rangka untuk mencerai-beraikan ikatan rumah tangga yang mulia, mitsaqan ghalidha, yang sakral di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, amin rabbal alamin. Ustaz, kalau tadi soal ujian-ujian, berikutnya informasi soal kemenangan. Kita simak satu